Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, khatib mengajak pada diri sendiri dan umumnya pada semua jamaah, marilah kita semuanya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diwajibkan untuk meningkatkan dan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan tarawih rahimakumullah. Di sini kami diamanahkan untuk menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan tentang fitnah akhir zaman. Fitnah berasal dari bahasa Arab al-fitnatu yang bermakna ujian dan cobaan. Di dalam Al-Quran dan hadis, penjelasan tentang fitnah sendiri ada banyak, seperti fitnah bermaksud syirik dalam Islam, berpaling dari jalan yang benar, sesat, dan lain sebagainya yang menyebabkan kebinasaan, perselisihan dan peperangan, kemungkaran dan kemaksiatan, termasuk juga menyebarkan berita dusta atau bohong atau berita hoax yang kemudian dapat merugikan orang lain, juga termasuk dalam bagian dari fitnah. Salah satu bahaya dari fitnah itu sendiri adalah menimbulkan kesengsaraan dan kerugian bagi orang lain. Sedangkan dikutip dari pengertian akhir zaman adalah waktu terakhir adanya di dunia ini. Sebelum terjadinya kiamat, akhir zaman muncul ditandai dengan adanya kiamat sughra atau kiamat kecil yang sudah banyak terjadi dan yang sudah banyak kita saksikan bersama. Dan akhir zaman ditandai juga dengan semakin maraknya perilaku manusia yang telah banyak keluar dari koridor dan melenceng dari syariat agama Islam. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Dahsyatnya fitnah akhir zaman ini sangat bisa kita rasakan. Dan sepertinya fitnah akhir zaman di Indonesia juga sudah banyak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Fitnah akhir zaman dan kehancuran moral sudah sangat nyata di depan mata kita. Terjadi banyak sekali fenomena yang telah kita lihat di zaman sekarang ini. Berikut ini beberapa fenomena terkait adanya fitnah akhir zaman. Yang pertama yaitu terangkatnya ilmu. Maksudnya terangkatnya ilmu itu bagaimana? Yaitu banyak sekali ulama dan waliullah soleh yang telah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwasanya Allah perlahan-lahan mengangkat sebagian ilmu yang ada di dunia, sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan pedoman atau rujukan terkait persoalan agama. Terlebih zaman sekarang banyak sekali munculnya oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai ulama, walaupun mungkin dari segi keilmuan dan segi kesolehannya belum bisa diakui masyarakat secara umum. Hal tersebut
Itulah yang menyebabkan gonjang-ganjing pada diri masyarakat terkait siapakah yang akan bisa dijadikan sebagai rujukan atau pedoman untuk menjawab persoalan luas yang ada di masyarakat terkait dengan persoalan agama. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, satu golongan di dalam surga dan 72 golongan di dalam neraka. Ditanyakan pada beliau, siapakah mereka satu golongan yang masuk dalam surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yakni al-jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3992. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud Rasulullah al-jamaah yang kita ketahui yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah adalah sebuah aliran atau faham yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dalam hal ini Kiai Haji Bisri Mustafa atau ayahanda dari Gus Mus yang biasa kita kenal ya, Kiai Haji Bisri Mustafa mendefinisikan aswaja yaitu aliran yang menganut 4 madhab fikih, yakni Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Beliau juga menyebutkan bahwasanya aswaja merupakan faham yang mengikuti al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah dalam bidang akidah, sementara dalam bidang tasawuf mengikuti Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Dari keterangan di atas dapat kita pahami bersama bahwa untuk menangkis dan memagari diri kita dari terjadinya fitnah akhir zaman, maka perlunya kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mempelajari agama dengan baik sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan meneruskan perjuangan para ulama terdahulu sebagai refleksi melestarikan keilmuan yang telah beliau sampaikan. Kemudian fenomena yang kedua, yakni munculnya berbagai fitnah di era digital seperti sekarang ini yang sangat cepat sekali menyebarkan informasi. Tidak heran apabila banyak sekali berbagai fitnah muncul dengan adanya adu domba masyarakat akibat persoalan sosial, ekonomi maupun politik. Dan dari hal-hal tersebutlah dapat menyebabkan perpecahan dan menimbulkan sikap saling permusuhan. Banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab telah melakukan hal ini dengan tujuan menguntungkan diri mereka sendiri. Fenomena yang kedua ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya kita tidak dapat menyalahkan kemajuan zaman dan teknologi yang sangat pesat ini. Akan tetapi yang harus kita lakukan terhadap sebagai seorang muslim adalah memprioritaskan sikap saring sebelum sharing. Jadi kita menyaring terlebih dahulu informasi tersebut sebelum kita membagikan kepada orang lain. Memprioritaskan sikap saring sebelum sharing. Hal itu hendaknya kita lakukan guna untuk menjaga segala hal dari fitnah dan perpecahan sehingga masyarakat tetap bersatu dan dapat bersama-sama menjalani qudrahnya sebagai hamba Allah dengan baik. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Dalam menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini, kita harus mempunyai solusi yang tepat agar kita dapat terselamatkan dari fitnah akhir zaman tersebut. Lalu apa solusinya? Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dalam menghadapi fitnah akhir zaman tersebut. Kemudian yang kedua, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun selalu memohon perlindungan pada Allah dan memerintahkan umatnya untuk selalu mengerjakan untuk meminta perlindungan pada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari azab kubur dan dari azab neraka dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan dari fitnah al-masih al-dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian solusi yang ketiga, memperkuat iman dan belajar ilmu agama dalam menghadiri majelis ta'lim
atau kajian yang menerangkan tentang berbagai macam hukum Islam sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Allah di sini berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang artinya, dan takutlah fitnah atau bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian secara khusus. Dari ayat tersebut dapat kita berikan pelajaran bahwasanya Allah ketika memberikan ujian tidak hanya memberikan ujian kepada orang-orang yang zalim saja, tidak memilih-milih, akan tetapi semua juga terkena dampaknya. Maka dari itu fungsi amar ma'ruf nahi munkar di sini sangat penting untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran supaya semuanya mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang kelima yaitu istiqomah beramal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, bersegeralah beramal soleh sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman dan di sore harinya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian solusi yang keenam, yakni menjauhi diri dari segala fitnah dan mempelajari akidah yang benar dan lurus, serta menjalankan semua kewajiban dalam agama semaksimal mungkin. Dan yang solusi yang harus kita pupuk bersama, yakni kita harus menanamkan diri kepada diri kita sendiri, yakni perasaan cinta pada akhirat, dan kurangi kadar kecintaan kita kepada dunia yang fana ini. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Demikianlah penyampaian singkat mengenai fitnah akhir zaman. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjalankan apa yang telah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam dan menjauhi segala larangan-larangan Allah guna terjaga dan terhindar dari fitnah akhir zaman. Semoga kita semuanya termasuk golongan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat terbaik Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barraufur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.